Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya man allima Adam wa Ibrahim, allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilma rabbi tamim bil khairat. Pemirsa TV Safina yang saya muliakan, Assalamualaikum jami'an, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari-hari bulan Ramadan ini, kaum muslimin tentu menyambutnya dengan bahagia, karena bulan Ramadan ini adalah hadiah dari Allah untuk umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi, di mana di dalam bulan Ramadan ini dikatakan bahwa pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan mulai dibelenggu. Belum lagi riwayat-riwayat yang begitu banyak yang menjanjikan, seperti riwayat yang mengatakan bahwa as-sawmu junnatun minan nar, som atau puasa adalah perisai dari api neraka. Dan banyak lagi riwayat-riwayat lain. Misalnya kita mendengar Imam Ja'far Shadiq salamullahi alaihi, beliau pernah bersabda, kata beliau, naumus shaim ibadah, puasanya, tidurnya orang berpuasa adalah ibadah, dan diamnya adalah tasbih, sementara perbuatannya atau amal-amalnya akan diterima oleh Allah, sedang doa-doanya akan diijabah. Ayyuhal mu'minun rahimakumullah. Namun di samping riwayat-riwayat yang membuat kita bahagia, menunggu-nunggu bulan suci Ramadan, menunggu hari pengampunan dari Allah, namun ada riwayat yang lain yang mengkhawatirkan. Misalnya Rasulullah bersabda, kam min sha'imin laisa min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali rasa lapar dan rasa haus. Kita berada dalam dua kemungkinan. Kemungkinan dalam bulan Ramadan kita ditingkatkan derajatnya oleh Allah, atau justru kita tidak mendapatkan apapun dengan datangnya bulan Ramadan. Akhirnya saya perlu menjelaskan agar di bulan Ramadan ini kita mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita raih. Yang pertama harus saya jelaskan bahwa dalam agama Islam, ajaran-ajarannya ada lahirnya dan ada batinnya. Seseorang yang naik haji hanya berkeliling Ka'bah, hanya membuka bajunya dan mengganti dengan ihram, hanya melempar jumrah, namun tidak mengerti apapun, seperti yang pernah dilakukan dulu oleh Asy-Syibli, lalu ditegur oleh Imam Ali Zainal Abidin. Kata beliau, engkau belum melakukan ibadah haji karena tidak mengerti makna batinnya. Begitu juga orang yang sholat, jika hanya ruku, sujud, dia tidak mendapatkan apapun. Tapi jika sholat itu mencegahnya dari pembicaraan yang buruk, perbuatan yang tidak baik, pemikiran yang tidak baik, mencegahnya dari buat al-fahsya dan mungkar, barulah sholat itu bermakna. Begitu juga yang lain, termasuk puasa yang kita lakukan hari ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Sadaqallahul Azim wa sadaqa Rasuluhul Azim. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada anda semuanya berpuasa, sebagaimana diwajibkan pada kaum-kaum sebelum anda, agar anda menjadi orang yang bertakwa. Puasa ini ada makna zahirnya dan ada makna batinnya. Anda tidak akan mendapatkan makna batin dari puasa kecuali dengan melakukan zahirnya. Tetapi zahir ini bukan tujuannya. Dia hanya tangga untuk menuju batin puasa. Agar puasa tadi bermakna. Agar puasa tadi betul-betul menjadi perisai dari neraka. Allah memulai ayat ini dengan menyebutkan, hai orang-orang yang beriman. Sebelum Allah mewajibkan berpuasa, Allah memanggil anda sebagai orang-orang yang beriman. Artinya, orang-orang beriman, orang-orang yang meyakini dengan puasa ini. Orang-orang yang meyakini bahwa puasa yang Allah wajibkan ini akan membawa perbaikan batin. Dia harus yakin. Dia harus menjadi beriman. Andai kata dia belum beriman, mestinya dia mulai menyelaraskan diri ketika bulan Ramadan akan datang. Dia mulai mempersiapkan tingkah lakunya, perbuatannya, untuk menyambut bulan suci Ramadan. Sehingga ketika datang bulan Ramadan, dia sudah mulai masuk dalam golongan orang-orang yang beriman. Barulah Allah menyuruh, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi anda berpuasa. Berpuasa artinya secara zahir meninggalkan makan, minum, mulai dari terbit, mulai dari matahari terbit hingga tenggelam. Artinya secara zahir anda tidak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan. Tetapi apabila anda berpuasa hanya meninggalkan makan dan minum, maka anda belum mendapatkan apapun. Itu yang Rasul sampaikan. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apapun kecuali rasa lapar dan rasa haus. Karena dia hanya meninggalkan makan dan minum. Dia tidak melakukan yang lebih jauh dari itu. Lalu apa yang lebih jauh dari itu? Setelah Allah melanjutkan, sebagaimana diwajibkan pada kaum-kaum sebelum anda, Allah menjelaskan tujuannya. Yang tidak tahu tujuannya, dia belum berpuasa. Tiba-tiba kata Allah, tujuan berpuasa ini, setelah anda dipanggil sebagai orang beriman, setelah Allah menyebutkan bahwa sebelum anda pun diwajibkan, tujuannya kata Allah, la'allakum tattaqun, agar anda menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa adalah masalah batin. Takwa bukan sekedar anda tidak berbuat buruk, dan bukan sekedar anda berbuat baik, tapi lebih jauh dari itu. Bertakwa adalah anda bahagia jika berbuat baik, dan anda merasa gelisah, anda merasa sedih apabila anda berbuat keburukan. Artinya Allah ingin mengatakan, dengan puasa ini anda bahagia jika berbuat kebaikan, dan anda merasa sedih jika anda jatuh dalam keburukan maupun kejahatan. Ini tujuannya yang Allah ingin raih, yaitu terbentuknya satu karakter, bahwa anda dengan karakter itu bahagia jika berbuat kebaikan, dan anda merasa bersedih, merasa sengsara jika jatuh dalam keburukan. Tidak cukup hanya berbuat baik meninggalkan buruk, tapi bahagia jika berbuat baik. Itu kata Allah tujuan dari puasa. Anda meninggalkan makan, minum, tujuannya agar anda bahagia berbuat baik. Sehingga dengan puasa ini nanti, jika anda melihat orang fakir miskin yang kelaparan, anda menjadi iba. Sehingga perasaan takwa ini, yaitu senang berbuat baik, bahagia berbuat baik, menjadi karakter, menjadi sifat anda. Itu tujuan dari Allah mewajibkan anda berpuasa. Pada satu saat diceritakan, Imam Muhammadul Baqir meriwayatkan dari ayah-ayahnya, dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada satu saat Rasul melewati sebuah lorong.
Tiba-tiba belum mendengar seorang wanita mencaci maki budaknya. Kemudian Rasul bertanya pada wanita ini, apakah engkau berpuasa? Kata wanita ini, benar ya Rasul, makanlah. Kata wanita itu, tidak mungkin ya Rasul, aku sedang berpuasa. Kata Rasul, telah hancur puasamu. Karena kau menahan dari lapar dan haus, namun kau mencaci maki. Engkau tidak menjaga ucapanmu, engkau tidak menjaga perbuatanmu. Seluruh nilai-nilai puasamu habis. Kenapa? Karena Anda, kata Rasul, tidak menjaga esensi dari puasa, batin dari puasa. Anda mencaci orang, Anda menghina orang, Anda menyakiti orang, Anda berbuat keburukan pada orang, tetapi Anda berpuasa. Berarti puasa ini tidak ada nilainya, karena Anda hanya berpuasa zahir, tapi Anda tidak mendekat batin dari Allah saat mewajibkan Anda berpuasa. Mestinya Anda gelisah, Anda ketakutan, Anda menderita jika berbuat keburukan, tapi Anda berbahagia di saat yang sama jika berbuat kebaikan. Seseorang mengadu pada Rasul. Kata orang ini, ya Rasul, tetanggaku rajin puasa dan rajin sholat, tetapi tetanggaku ini ya Rasul suka mencaci orang, suka menyakiti tetangganya. Kata Rasul, dia di neraka. Tidak ada nilainya, karena dia hanya menjaga zahirnya, tidak menjaga batin dari puasanya. Puasanya hilang, tidak lagi bisa menjadi perisai dari api neraka. Puasanya tidak lagi bisa membuat orang ini nafasnya menjadi tasbih, doanya diijabah, amal-amalnya diterima, semuanya hancur. Karena itu Allah berikan kesempatan kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap tahun puasa ini diulang, agar setiap tahun Anda mempersiapkan diri Anda. Ketika bulan Ramadan akan datang, Anda mulai mempersiapkan secara zahir. Harus zahir terlebih dahulu. Anda tinggalkan makan, Anda tinggalkan minum, Anda tinggalkan yang membatalkan apapun. Lalu setelah itu Anda mulai melihat secara batin, bahwa secara batin Anda kemudian bahagia jika berbuat kebaikan, dan Anda merasa gelisah jika berbuat keburukan. Sesuatu yang tidak bisa ditutupin, bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan pendidikan dari Allah, agar Anda punya karakter, sifat tersendiri yang muncul dengan Ramadan, yaitu sifat bertakwa, sifat yang membuat Anda bahagia jika berbuat kebaikan, sifat yang dengan sifat itu Anda gelisah jika berbuat keburukan. Allah ingin membentuk karakter ini kepada setiap orang yang menjalankan ibadah suci Ramadan dengan berpuasa. Tapi ingat, jika Anda tidak melakukan zahirnya, Anda tidak akan mendapatkan batinnya. Tapi hanya dengan melakukan zahirnya, tidak naik kepada batinnya, Anda menjadi orang-orang yang hanya mendapatkan lapar dan mendapatkan dahaga. Allah tidak menginginkan ini. Setiap tahun diulang agar Anda punya prestasi. Ada yang sudah 20 tahun, ada yang 40 tahun bertemu dengan bulan suci Ramadan. Jika karakter ini belum terbentuk, atau kadang saat datang bulan Ramadan, Anda bahagia mengaji, Anda bahagia membantu orang, tetapi begitu pergi bulan Ramadan, sifat-sifat itu menjadi hilang. Berarti belum tertanam. Tujuan dari puasa, la'allakum tattaqun, berarti belum tertanam. Karena itu kita berharap dalam bulan suci Ramadan ini Anda bisa mempunyai karakter. Tujuan dari Ramadan yaitu karakter orang-orang bertakwa yang bahagia berbuat kebaikan dan merasa gelisah saat berbuat keburukan. Kemudian Allah juga dengan bulan suci Ramadan ingin mendidik bahwa Anda hari ini yang merasa bahagia dengan bulan suci Ramadan, dan jika benar nanti, jika bulan suci Ramadan telah pergi, Anda bersedih, ada ciri-cirinya orang yang seperti itu, yaitu orang yang bahagia jika bulan suci Ramadan datang,
dan bersedih jika bulan suci Ramadan pergi. Ciri-cirinya Rasul sudah menjelaskan. Kata Rasul, sesungguhnya Allah menyempurnakan sholat yang wajib dengan sholat yang sunnah. Dan Allah juga menyempurnakan puasa yang wajib dengan puasa yang sunnah. Artinya, jika dengan puasa wajib ini Anda bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan, ada ciri-cirinya, yaitu setelah terbentuk karakter Anda bahagia jika berbuat baik, Anda sedih jika berbuat keburukan, Anda merasa menderita. Ciri yang kedua, Anda tentu akan mengenang terus puasa Ramadan ini. Dengan cara apa Anda mengenang bulan suci Ramadan? Dengan cara Anda mengundang puasa sunnah ke rumah Anda. Anda melakukan puasa sunnah. Itu menunjukkan Anda sedang rindu kepada bulan suci Ramadan. Jika dengan perginya bulan Ramadan Anda tidak lagi mengenang, maka berarti Anda bukan orang yang bersedih saat ditinggalkan. Orang yang bahagia dengan kedatangannya dan sedih dengan kepergiannya, yaitu orang-orang yang setelah selesai bulan suci Ramadan, dia masih mengundang puasa ke rumahnya dengan puasa sunnah. Karena Allah menyempurnakan puasa bulan suci Ramadan yang wajib dengan puasa sunnah. Kita berharap, dan Anda semua pemirsa TV Safina, semoga sedikit yang saya sampaikan bisa membuat kita yakin bahwa puasa bulan suci Ramadan ini ada dohirnya dan ada tujuan batinnya. Jika tujuannya tidak tercapai, maka dohirnya tidak bernilai. Anda berada di antara dua ini. Apakah bulan suci Ramadan mengangkat Anda ke sisi Allah, atau justru Anda jatuh di bulan suci Ramadan? Yang tahu tujuannya tidak akan pernah jatuh, yaitu dengan bulan suci Ramadan Anda punya satu karakter yang begitu kuat, yaitu Anda suka bahagia berbuat kebaikan dan menderita jika berbuat keburukan. Dan yang terakhir, jangan lupa, saya ingatkan tadi, jika Anda bahagia dengan kedatangannya dan sedih dengan kepergiannya, undang bulan suci Ramadan ke rumah Anda dengan cara Anda berpuasa sunnah selesai bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan puasa-puasa yang kita lakukan hari ini dan sisa-sisa hari dari yang akan kita lakukan membuat kita semuanya menjadi lebih dekat dengan Allah, menjadi lebih dekat dengan Rasul-Nya, sehingga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang mengerti kenapa Allah wajibkan bulan suci Ramadan dan apa tujuannya, lalu kita meraihnya. Maka ya Allah, terimalah puasa kami ini, sehingga puasa ini mampu memperbaiki kehidupan kami setelah selesai bulan suci Ramadan. Afwan, aqulu qouli hada wa astaghfirullah min qaulin bila amal. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wallahul musta'an wa huwa rabbul musta'afin. Mirsa TV Safina yang saya hormati, cukup dari saya. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat. Afwan, aku lakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.